Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejawat untuk teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang petunjuk umum, petunjuk khusus, dan tata tertib Ukomnas Retaker Perawat tahun 2021. Harapannya dengan adanya video ini teman-teman semua peserta Ukomnas itu mampu memahami ketentuan umum dan ketentuan protokol kesehatan, memahami ketentuan uji kompetensi khusus Retaker Nasional, memahami tata tertib, dan memahami panduan penggunaan aplikasi uji kompetensi. Baik, untuk pelaksanaan ujian, kita akan melaksanakan uji kompetensi pada tanggal 18 April 2021 khusus untuk Diploma 3 Keperawatan atau Perawat Vokasi. Untuk waktu ujian kita laksanakan pada pukul 8.30 sampai dengan 11.30. Terkait kehadiran, seluruh peserta vokasi diharapkan hadir di tempat uji kompetensi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, karena sebelum uji kompetensi dimulai akan ada briefing dari pengawas lokal dan pembagian kartu peserta ujian. Nah, berikut ini ketentuan umum peserta. Yang pertama itu peserta diharapkan menjaga kesehatan atau imunitas tubuh, memakan atau sarapan pagi yang cukup sebelum berangkat ke lokasi uji kompetensi. Bagi peserta yang melaksanakan ibadah puasa, diharapkan pada saat sahur sudah mengonsumsi asupan makanan yang cukup. Peserta diharapkan tidak mampir ke tempat lain saat datang dan pulang. Peserta tidak berkerumun selama di lokasi uji kompetensi, dan setelah pulang, ketika sampai di rumah, peserta diharapkan langsung mandi dan mengganti pakaian. Ini tujuannya untuk mencegah kita dari terpaparnya COVID-19. Baik, selanjutnya untuk ketentuan verifikasi peserta. Pada saat hari H nanti, pengawas lokal akan membagikan kartu peserta ujian dan akun ujian kepada peserta sebelum peserta memasuki ruangan ujian. Pengawas lokal juga mewajibkan peserta untuk menempel foto dengan latar merah pada kartu peserta ujian. Ini jika peserta belum mengumpulkan foto. Kemudian pengawas lokal juga mewajibkan peserta menunjukkan identitas diri seperti KTP atau SIM atau paspor yang asli ya, dan ijazah untuk ditunjukkan kepada pengawas. Pengawas lokal juga meminta peserta untuk mengisi dan menandatangani absensi daftar hadir. Itu tadi ya ketentuan verifikasi peserta. Baik, kita lanjut ke ketentuan khusus peserta. Peserta yang datang diwajibkan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu atau ruang ujian. Peserta mengganti masker yang digunakan dari rumah dengan masker yang diberikan oleh panitia saat peserta sampai di lokasi uji kompetensi. Kemudian akan ada pemeriksaan suhu tubuh peserta sebelum memasuki ruang ujian menggunakan termogan. Peserta yang dalam kondisi sakit dan suhu di atas 37,5 derajat Celcius dalam 2 kali pengukuran otomatis tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang pelaksanaan ujian. Pada pelaksanaan ujian,
Peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu uji kompetensi dimulai. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, semua peserta wajib sudah ada di lokasi ujian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peserta di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ini maksudnya peserta akan memasuki ruang ujian 30 menit sebelum ujian dimulai. Ujian nanti akan dilaksanakan selama 180 menit atau selama 3 jam berturut-turut tanpa jeda. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang minta izin untuk buang air kecil, waktunya ini akan berjalan terus, tidak bisa dijeda. Untuk jumlah soal, teman-teman akan mendapatkan soal sebanyak 180 soal. Dan semua pertanyaan diharapkan terjawab karena tidak ada sistem pengurangan. Untuk tata tertib ujian, peserta diwajibkan mengenakan pakaian berlengan panjang, pakaian sopan dan menggunakan sepatu. Peserta tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, tidak diperkenankan menggunakan celana atau rok jeans atau kudorai, dan sejenisnya. Peserta tidak diperkenankan menggunakan sendal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun. Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan di dalam tas dan tidak dibawa ke tempat duduk peserta. Penunjuk waktu nanti akan ada di tempat uji kompetensi. Jadi, peserta tidak perlu membawa atau menggunakan jam tangan. Semua barang-barang termasuk buku, catatan, dan atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang-barang berharga yang tidak diperlukan selama pelaksanaan ujian. Semua peralatan peserta harus disimpan di dalam tas yang dititipkan kepada panitia. Untuk alat elektronik semuanya akan dimatikan dan diawasi langsung oleh petugas atau panitia. Segala risiko yang ditimbulkan karena adanya kehilangan atau kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Peserta ujian diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi seperti inhaler di ruang ujian, tetapi harus dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan di ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Pada saat pelaksanaan ujian, peserta diminta untuk memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruangan ujian. Peserta sebelumnya diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan untuk duduk oleh pengawas lokal. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diminta oleh pengawas lokal. Peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Peserta juga tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian tanpa seizin pengawas. Jadi, bagi peserta yang ingin ke toilet, diperkenankan meninggalkan ruangan ujian setelah diizinkan oleh pengawas. Waktu tidak akan berhenti, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian
setelah mendapat izin dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Jadi nanti tidak ada peserta yang keluar duluan. Semuanya akan berbarengan keluar ruang ujian setelah ujian selesai. Kalau misalnya selama ujian berlangsung terdapat soal yang kurang tepat menurut peserta, peserta dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. Jika ada pelanggaran tata tertib selama pelaksanaan ujian, peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara oleh pengawas. Peserta yang melanggar tata tertib otomatis tidak lulus ujian. Peserta yang dinyatakan terlambat adalah peserta yang datang pada saat login ujian sudah berlangsung. Konsekuensi peserta tersebut adalah tidak diperkenankan mengikuti ujian. Selanjutnya, setiap peserta selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid, walau bertanda ragu-ragu. Setelah sesi ujian selesai, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid, walau ada yang bertanda ragu-ragu. Selama uji kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika ada yang melakukan pelanggaran. Pengawas hanya akan menuliskan pelanggaran tersebut di berita acara. Kepada peserta, diharapkan mematuhi tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda atau teman Anda. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dan jangan sampai dilakukan. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah datang tepat waktu. Sarapan sebelum pelaksanaan ujian. Bagi umat muslim yang berpuasa, sahur dulu, jangan sampai nggak sahur. Kemudian membawa bukti identitas. Membawa kartu peserta ujian ke ruangan ujian. Ini nanti kartunya akan dibagikan oleh pengawas lokal. Peserta berpakaian sopan dan menggunakan sepatu. Memperhatikan petunjuk dari pengawas lokal dan memperhatikan ruang ujian. Peserta jangan sampai terlambat. Peserta jangan sampai tidak berpakaian sopan. Peserta jangan panik bila ada hal-hal yang tidak diketahui. Diharapkan tidak meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas. Peserta dilarang membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruangan ujian. Peserta jangan sampai melanggar tata tertib ujian. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.